Diam-diam kuceraikan suami dan membiarkannya tinggal di rumah yang sudah kujual, hingga ia diusir oleh pemilik baru rumahku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu seperti malam-malam lainnya. Kami baru saja selesai makan malam bersama. Aku memasak sup ayam kesukaannya, lengkap dengan sambal terasi yang biasanya membuatnya tersenyum puas. Kami duduk berdua di sofa, menonton acara televisi yang tak terlalu menarik, tapi cukup untuk membuat suasana terasa keluarga. Ia tertawa kecil, meletakkan tangannya di atas pahaku, dan aku membalas dengan senyum tipis, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah rumah tangga yang sehat. Tapi hatiku belakangan ini seperti tak bisa diam. Ada yang mengusik, perasaan aneh seperti berdiri di atas lantai yang rapuh. Aku berusaha menepisnya, mungkin hanya lelah, mungkin cuma overthinking. Tapi malam itu, semuanya berubah. Ponselnya berdering pelan di meja makan, tertinggal saat ia ke kamar mandi. Sebuah nama yang asing muncul di layar, Cintaku R. Aku mengerutkan kening. Jantungku mendadak berdebar lebih cepat. Secepat kilat, aku raih ponselnya. Rasanya seperti sedang melakukan sesuatu yang tabu, tapi rasa ingin tahuku sudah menenggelamkan semua logika. Tanganku gemetar saat membuka pesan itu. Mas, aku kangen. Besok ketemu lagi ya. Hanya satu kalimat, tapi rasanya seperti pisau panjang menusuk tepat ke jantungku. Nafasku tercekat. Dunia di sekelilingku terasa bergeser, seperti gravitasi berubah arah. Jari-jariku menggigil, seolah menolak kenyataan yang baru saja kubaca. Aku menutup ponsel itu perlahan, meletakkannya kembali seperti semula, lalu berdiri menuju kamar mandi dengan langkah terhuyung. Bukan karena lantainya licin, tapi karena hatiku retak. Air dingin kucipratkan ke wajahku, mencoba menyadarkan diri. Mataku menatap refleksi di cermin. Wajah seorang istri yang baru saja ditikam oleh orang yang paling ia percayai. Tapi aku tahu, aku tak bisa langsung menyerbu, tak bisa langsung marah. Tidak. Adit terlalu licik jika hanya dilawan dengan emosi. Aku harus punya bukti. Aku harus tahu seberapa dalam luka yang telah ia ukir di belakangku. Dan untuk itu, aku harus diam. Diam, tapi tajam. Malam itu aku tidak menangis. Anehnya, justru rasa hancurku berubah jadi dingin. Dingin seperti es yang membekukan seluruh hatiku. Aku menatap langit-langit kamar sambil berpura-pura tidur, mendengarkan suara napas Adit yang damai, seakan ia tak punya dosa. Dan di situ, dalam gelap yang pekat, aku membuat keputusan. Bukan keputusan kecil, tapi keputusan yang akan mengubah hidup kami berdua. Aku akan menghancurkannya. Tapi perlahan, diam-diam, dan tanpa peringatan. Malam-malam berikutnya kulalui dengan napas yang ditahan dan senyum yang dipaksakan. Aku tidur di sebelah pria yang sudah menanam bom di hatiku. Aku hanya menunggu waktu untuk meledakannya. Adit tetap bersikap biasa, mencium keningku tiap pagi sebelum berangkat kerja, mengirim pesan-pesan, sayang, yang dulu bisa membuatku tersipu. Tapi kini, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya terdengar seperti sandiwara murahan. Aku tahu semua itu bohong. Dan yang lebih menyakitkan, dia tak pernah merasa perlu untuk menyembunyikannya lebih baik. Seolah aku ini terlalu bodoh untuk menyadari, atau terlalu cinta untuk peduli. Satu malam, saat dia tertidur dengan posisi miring dan ponsel tergenggam lemah di tangannya, aku menyusup ke sisi ranjang dengan hati-hati. Detak jantungku seperti genderang perang, keras, cepat, dan menakutkan. Kutarik ponselnya perlahan, membuka dengan sidik jarinya yang sudah kusalin diam-diam. Dunia dalam ponselnya seperti neraka kecil, dan aku baru saja membuka pintunya. Pesan demi pesan muncul. Bukan hanya dari satu wanita. Bukan hanya Cintaku R yang tempo hari. Tapi ada Sayang Clara, Mainita, bahkan seseorang yang disimpan dengan inisial aneh, LM, yang ternyata adalah dua wanita sekaligus, kembar. Aku merasa mual. Kutinggalkan aplikasi pesan instan, lalu membuka galeri. Foto-foto itu seperti tamparan bertubi-tubi.
Ada dia sedang makan malam romantis di sebuah rooftop, mengenakan kemeja yang kubelikan untuk anniversary kami. Ada pula selfie mereka berdua di dalam kamar hotel yang tak asing. Hotel yang dulu jadi saksi bisu bulan madu kami. Di salah satu foto, dia bahkan masih mengenakan cincin kawin kami. Tangannya merangkul pinggang wanita lain. Rasanya seperti dipeluk setan dalam bentuk suami sendiri. Aku ingin berteriak, ingin membangunkannya dan melempar ponsel itu ke wajahnya. Tapi lagi-lagi, aku memilih diam. Aku tutup ponsel, kembalikan ke posisinya semula, lalu masuk kamar mandi dan duduk di lantai dingin dalam gelap, seperti pecahan kaca yang dikumpulkan dalam tubuh manusia. Air mata itu jatuh, pelan, satu-satu. Tapi tak ada isakan. Tak ada histeria. Tangis itu bukan karena aku lemah. Justru karena aku sadar. Aku tak bisa lagi menyelamatkan pernikahan ini. Tapi aku bisa menyelamatkan diriku sendiri, dan lebih dari itu, aku bisa membuatnya merasakan luka yang sama. Atau bahkan lebih dalam. Karena aku bukan Dinda yang dulu. Malam itu, sambil memeluk lututku dan membiarkan air mata mengalir tanpa suara, aku bersumpah dalam hati. Kau akan tahu rasanya ditinggalkan tanpa aba-aba. Aku akan menyusun rencana. Dan saat waktunya tiba, kau bahkan tidak akan tahu dari arah mana kehancuran itu datang. Hari-hari setelah itu kulalui dengan wajah dua sisi. Satu yang tersenyum dan menyiapkan sarapan seperti istri yang baik, dan satu lagi yang mulai menyusun strategi di balik senyap. Aku mulai menginventaris semua aset kami. Lebih tepatnya milikku. Rumah megah yang kami tinggali adalah warisan dari orang tuaku, lengkap dengan sertifikat atas namaku sendiri. Sebelumnya, aku tak pernah peduli soal kepemilikan. Bagiku, pernikahan adalah tentang berbagi. Tapi sekarang aku sadar, ternyata kebodohanku itulah yang membuatnya nyaman mengkhianatiku. Ia merasa aman. Ia merasa rumah ini adalah benteng kekalnya. Ia tak tahu bahwa yang ia anggap istana, sebenarnya berdiri di tanah milik musuh yang diam-diam sedang menanam dinamit. Aku mulai membuka kembali kontak lama, pengacara kepercayaan keluarga. Kami bertemu diam-diam, di sebuah kafe kecil di luar kota. Di hadapan secangkir kopi yang mulai mendingin, aku menceritakan semuanya. Dengan tenang, sang pengacara mencatat, menyusun, dan mulai merancang langkah hukum tanpa harus membuat Adit curiga. Ia memberiku saran agar segera memindahkan semua tabungan, aset digital, dan dokumen-dokumen penting ke rekening dan tempat rahasia. Aku melakukannya pelan-pelan. Setiap malam saat Adit terlelap atau saat ia keluar rumah dengan dalih, lembur, atau rapat luar kota, aku duduk di depan laptopku, memindahkan file demi file, dokumen demi dokumen, sampai semuanya ada di bawah kendaliku. Rasanya seperti permainan catur panjang, dan aku sudah mulai mengorbankan bidak-bidak kecil demi menjatuhkan rajaku yang palsu. Adit, seperti biasa, terlalu sibuk menikmati perannya sebagai suami yang berhasil. Ia pulang larut, terkadang dengan bau parfum asing di kerah bajunya. Ia selalu punya alasan, klien, kerjaan, atau teman lama. Dan aku selalu mengangguk, bahkan memberinya kopi hangat sambil pura-pura tak tahu. Aku belajar menjadi aktris dalam rumahku sendiri, peran utama dalam drama yang kutulis diam-diam. Tapi di balik semua itu, aku juga mulai membangun benteng baru. Aku menyewa seorang agen properti untuk menaksir nilai rumah. Aku membuka rekening bank baru atas nama gadis, menggunakan nama tengahku yang jarang dikenal siapapun. Semua kucicil perlahan, tak ada gerakan yang mencolok. Karena yang ingin kulakukan bukan hanya sekadar pergi. Aku ingin menghilang. Dengan segala yang seharusnya menjadi milikku. Malam-malam, aku duduk sendiri di balkon sambil menatap langit, berpikir. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang harga diriku yang diinjak-injak tanpa penyesalan. Dan aku tahu, balas dendam terbaik bukanlah dengan kemarahan, tapi dengan kehancuran diam-diam yang membuat lawan bahkan tak sadar kapan semua dimulai. Saat Adit tertawa sambil menggosip soal rekan kerjanya, aku menatapnya lama. Ia tak tahu, dalam hitungan minggu, semua hidupnya akan berubah. Ia akan kehilangan rumah, istri, kenyamanan, bahkan kehormatannya sendiri. Tapi aku tetap diam, hanya menaruh tangan di dadanya dan berkata, "Kamu capek ya? Istirahat." "Ya." Dalam hati aku berbisik, "Istirahatlah selagi bisa." Karena badai sudah datang,
dan kamu bahkan tidak mendengarnya. Langkah pertama sudah selesai. Semua aset dan rekening telah aman dalam genggamanku. Kini waktunya melangkah ke fase berikutnya. Yang paling penting dan paling berisiko, perceraian. Tapi ini bukan perceraian biasa. Aku tidak ingin drama di ruang tamu, teriakan di depan pengacara, atau tangisan penuh emosi seperti di sinetron. Tidak. Aku ingin perceraian yang sunyi, seperti pisau tajam yang menembus tanpa suara. Maka aku kembali bertemu dengan pengacaraku. Di ruang kantor yang sunyi dan wangi parfum kayu manis, kami menyusun dokumen-dokumen, menyusun bukti-bukti perselingkuhan yang selama ini kusembunyikan dengan sabar. Pesan-pesan mesra, foto-foto hotel, bahkan rekaman telepon yang kudapat dari aplikasi diam-diam. Semua kumasukkan dalam berkas yang tebal dan rapi, cukup untuk menjatuhkannya tanpa bisa membela diri. Proses pengajuan perceraian itu berlangsung cepat. Ternyata, hukum pun berpihak pada mereka yang sabar dan teliti. Bukti-bukti perselingkuhan Adit tak hanya cukup kuat, tapi nyaris tak terbantahkan. Karena sebagian besar chat yang kutemukan datang dari ponselnya sendiri, lengkap dengan waktu dan lokasi, termasuk transaksi yang ia lakukan untuk membayar hotel atau restoran dengan kartu yang selama ini ia minta agar aku isi ulang. Ironi, bukan? Ia membayar pengkhianatannya dengan uang dari istrinya sendiri. Pengacaraku mengatur semuanya dengan sangat hati-hati. Ia memilih waktu sidang yang tidak mencolok, menggunakan jalur khusus yang memperbolehkan pihak tergugat untuk tidak hadir jika bukti kuat dan alasan perceraian logis. Aku hanya perlu datang sekali ke pengadilan, duduk diam dan menjawab beberapa pertanyaan. Tak ada air mata. Tak ada keraguan. Hanya satu kalimat yang bergema di ruang sidang. Perceraian dikabulkan. Saat keluar dari gedung pengadilan, aku berdiri di bawah langit mendung. Tidak ada hujan, tapi udara terasa berat dan dingin. Orang-orang berlalu lalang, tidak ada yang tahu bahwa seorang wanita baru saja melepaskan ikatan pernikahan yang selama ini hanya jadi panggung sandiwara. Tapi bukan kelegaan yang pertama kali kurasakan, melainkan kekosongan. Bukan karena kehilangan, tapi karena aku sadar, aku baru saja meletakkan pondasi dari akhir hidup Adit yang dulu ia anggap tak tergoyahkan. Ia masih tidur di ranjang yang sama denganku, masih makan dari meja yang sama, tanpa tahu bahwa secara hukum, ia bukan lagi suamiku, dan itu bagian terindah dari rencanaku. Malam hari setelah perceraian itu resmi, aku pulang seperti biasa. Menyiapkan makan malam seperti biasa. Aku sempat tertawa kecil dalam hati ketika ia bertanya, "Kamu kenapa kelihatan tenang banget hari ini?" Aku menjawab sambil menuang teh ke gelasnya, "Mungkin karena aku merasa lebih ringan dari biasanya." Ia tertawa, tak sadar betapa benarnya ucapanku. Dalam diam, aku sudah merdeka. Dalam diam, ia sudah kehilangan haknya atas diriku. Tapi ia tak tahu. Dan aku tak berniat memberitahunya. Belum sekarang. Karena jika semua terjadi terlalu cepat, ia masih bisa bangkit. Tidak. Aku ingin ia menikmati ilusi ini lebih lama. Semakin tinggi ia merasa, semakin sakit jatuhnya nanti. Hari-hari setelah surat cerai resmi turun terasa seperti babak baru dari sebuah pertunjukan teater. Bedanya, kali ini aku tidak hanya menjadi aktris, tapi juga sutradara. Aku bermain peran sebagai istri yang baik, setia, dan penuh pengertian. Sambil sesekali tertawa kecil dalam hati saat melihat betapa polosnya Adit menjalani hidup tanpa tahu bahwa semua status dan haknya telah tercabut. Setiap pagi, aku masih membuatkan kopi untuknya. Kadang aku bahkan ikut mengantarnya ke depan pintu, mencium pipinya seperti tak ada luka di antara kami. Dan dia, tetap sama. Sering pulang larut, berdalih urusan kantor, kadang membawa aroma asing dari parfum wanita lain yang entah siapa. Tapi kini, tidak ada lagi sakit. Tidak ada lagi air mata. Yang tersisa hanya rencana. Pura-pura menjadi istri yang bahagia ternyata lebih mudah dari yang kukira. Mungkin karena selama bertahun-tahun aku memang telah diajari untuk meredam perasaan, untuk diam saat kecewa, dan untuk tetap tersenyum meski hati hancur. Jadi saat aku harus tertawa ketika ia bercerita tentang dinas luar kota, atau bersikap manis saat ia terlalu sibuk membalas chat saat makan malam, aku tak kesulitan. Bahkan kadang aku menahan diri untuk tidak tertawa geli melihat betapa yakinnya dia bahwa aku masih dalam genggamannya.
Tapi yang paling membuatku puas adalah betapa ia tak menyadari perubahan-perubahan kecil di rumah ini. Beberapa lukisan mahal yang perlahan hilang dari dinding, beberapa barang elektronik yang kuberikan ke adik-adikku, bahkan rekening listrik dan air yang mulai kututup pelan-pelan. Semua berjalan seperti jarum jam yang nyaris tak terdengar, tapi bergerak pasti menuju akhir yang telah kurancang. Dan di balik semua kepura-puraan itu, aku mulai menyusun langkah selanjutnya, menjual rumah ini. Aku tidak perlu izinnya. Secara hukum, rumah ini milikku sepenuhnya, dan kini, dia bukan siapa-siapa lagi. Aku sudah bertemu dengan agen properti yang bekerja cepat dan profesional. Mereka datang siang hari saat Adit keluar kota, menyurvei rumah, mengambil foto, dan membicarakan harga jual. Aku bahkan sudah mulai memilih apartemen kecil yang nyaman di pusat kota, tempat yang jauh dari kenangan, jauh dari luka, dan yang paling penting, jauh dari Adit. Setiap malam, saat aku berpura-pura tidur di sampingnya, aku membayangkan malam di tempat baru itu. Aku, sendirian, tanpa kebohongan, tanpa beban, hanya kebebasan yang kutunggu selama ini. Terkadang aku bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku masih bertahan di rumah ini bersamanya, setelah semua ini? Tapi jawabannya selalu sama, karena dia harus merasakan kehilangan saat dia tidak siap. Jika aku pergi begitu saja, dia akan segera menyusun narasi bahwa aku istri egois yang meninggalkannya. Tapi jika aku bertahan, membuatnya merasa semuanya baik-baik saja, membuatnya nyaman, maka saat aku menghilang, itu akan menghancurkannya dari dalam, dan itu yang kuinginkan. Bukan balas dendam yang keras, tapi pelajaran yang sunyi dan menyakitkan. Aku ingin Adit terbang tinggi dulu, sebelum kusayat sayapnya satu persatu. Dan sejauh ini, rencanaku berjalan sempurna. Akhirnya, hari itu datang juga. Surat jual beli rumah ditandatangani di kantor notaris dengan senyum tenang di wajahku. Tak ada rasa ragu sedikit pun saat pena menyentuh kertas terakhir. Rumah megah yang dulu kami isi dengan harapan dan janji kini sepenuhnya berpindah tangan. Pembeli barunya pasangan muda kaya yang jatuh cinta pada taman belakang dan desain arsitektur kolonial yang, ironisnya, dirancang Adit sendiri dulu. Mereka setuju dengan satu syarat. Aku dan suami diberi waktu 30 hari untuk pindah. Aku menyetujui tanpa berpikir panjang. Dalam hati, aku tersenyum. 30 hari. 30 hari terakhir bagi Adit untuk hidup dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ketika aku pulang hari itu, Adit sedang duduk di sofa dengan laptop terbuka, mengobrol santai lewat video call yang langsung ia tutup saat aku masuk. Ia menyapaku dengan senyum manis. Senyum yang dulu mampu meluluhkan hatiku, tapi kini hanya terasa seperti topeng murahan. Ia tak tahu bahwa rumah tempat ia duduk dengan nyaman itu bukan lagi miliknya. Bahkan bukan lagi tempat tinggalnya. Ia pikir hidup masih berpihak padanya. Ia tak tahu bahwa pondasi kehidupannya telah kugeser sedikit demi sedikit, tanpa satu pun suara. Malam itu, aku memasak makanan favoritnya dan kami makan bersama. Ia memuji rasanya. Bercanda soal ingin beli rumah kedua jika karirnya naik. Dalam hati aku tertawa. Rumah pertama saja sudah bukan punyamu, Dit. Hari-hari setelahnya kuhabiskan mengemas barang-barang pribadiku secara diam-diam. 1 koper, 2 kardus, dan tas kerja. Itu saja. Tidak lebih. Tidak ada barang yang kubawa dari masa lalu kami. Tidak ada foto. Tidak ada hiasan dinding yang dulu kami beli bersama. Semua kutinggalkan. Aku ingin bersih. Aku ingin bebas. Adit masih tak curiga. Dia bahkan semakin sibuk dengan kesenangan pribadinya. Semakin sering pergi dinas, semakin jarang menyentuhku, semakin mudah ditebak. Aku sengaja bersikap lebih hangat, lebih manis, lebih perhatian dari biasanya, supaya ia merasa aman, supaya ia merasa bahwa istrinya masih dalam genggaman. Karena saat nanti semuanya lenyap, rasa kehilangan itu akan jauh lebih memukul. Yang paling menyenangkan dari semua ini adalah melihat Adit begitu santai menghadapi hidup, sementara waktu terus berdetik menuju kehancurannya. Aku sempat berpikir, apakah ini terlalu kejam? Tapi lalu aku teringat semua wajah-wajah perempuan dalam ponselnya. Semua janji palsu yang ia ucapkan padaku. Semua malam yang kutangisi sendiri di kamar mandi, sementara dia sibuk memeluk tubuh lain di hotel yang dulu jadi kenangan kita. Tidak, ini bukan kejam. Ini adil.
dan aku tak akan mundur. Biarlah ia menikmati sisa waktunya di rumah ini. Sebentar lagi, pintu yang ia buka setiap pagi akan terkunci untuk selamanya dari luar. Dan saat itu datang, aku sudah jauh, memulai hidup baru yang bebas dari segala dusta. Hari keberangkatan itu tiba dengan sunyi yang nyaris suci. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada salam perpisahan. Bahkan tidak ada tangisan. Hanya pagi yang tenang, sinar matahari menembus tirai tipis kamar, dan suara Adit yang mengigau pelan di balik selimut. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Kukunci koper kecilku, kuperiksa kembali semua dokumen, lalu kutatap ruangan itu untuk terakhir kalinya. Disinilah aku pernah tertawa dan menangis. Disinilah aku pernah percaya, lalu dikhianati. Tapi hari ini, semua itu berakhir. Aku bukan lagi perempuan yang menunggu kepastian dari seorang pria yang tak layak disebut suami. Hari ini, aku jadi sesuatu yang lebih kuat, lebih sunyi, lebih tegas. Aku jadi perempuan yang tahu kapan waktunya melepaskan, dan melangkah tanpa menoleh ke belakang. Aku mandi, berdandan sederhana, dan mengenakan baju kerja seperti biasa, seolah-olah akan berangkat ke kantor. Adit bahkan tidak bangun ketika aku keluar kamar. Seperti biasa, ia terlalu lelah entah karena urusan kerja atau urusan perempuan lain yang tak pernah sempat kusut semua. Aku menuruni tangga dengan langkah ringan. Rumah itu sepi. Begitu sepi hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Tak ada yang tahu bahwa ini adalah langkah terakhirku di rumah itu. Kulkas kubiarkan setengah kosong. Beberapa lampu sengaja tak kumatikan. Biarlah rumah itu tetap hidup. Sampai saatnya pemilik baru datang dan mematikan semua kenangan. Di mobil, aku menyalakan mesin tanpa gemetar sedikit pun. Koper dan kardus kecilku sudah tertata rapi di bagasi sejak malam sebelumnya. Aku sempat berhenti sejenak di ujung jalan, menatap rumah itu dari kaca spion. Rumah besar yang dulu dibangun atas nama cinta, kini jadi monumen pengkhianatan yang akhirnya kupadamkan sendiri. Tak ada rasa menyesal. Tidak ada keinginan untuk kembali. Hanya ada satu kalimat dalam pikiranku yang berputar-putar. Kau tak akan pernah tahu kapan aku benar-benar pergi, sampai semuanya terlambat. Sesampainya di apartemen kecil yang telah kusiapkan jauh-jauh hari, aku menarik napas panjang untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan hidup dalam kepura-puraan. Tempat itu tidak semewah rumah sebelumnya. Tidak ada taman, tidak ada pilar tinggi, tidak ada langit-langit menjulang. Tapi di sini, aku punya kedamaian. Di sini, aku bisa tidur tanpa menunggu notifikasi mencurigakan dari ponsel suami. Aku bisa bangun tanpa merasa harus tersenyum palsu. Aku membuka ponsel untuk terakhir kali. Kuhapus semua kontak yang berkaitan dengannya. Nomor Adit? Diblokir. Akun media sosial? Dihapus. Semua jejak yang bisa menarikku kembali, kuhilangkan. Aku bahkan memutuskan berhenti bekerja di kantor tempat ia bisa mencariku. Aku ingin benar-benar tak terlacak. Jika ia ingin mencari, biarlah ia tenggelam dalam labirin yang kubuat sendiri. Labirin sepi tanpa pintu keluar. Dan di dalam apartemen itu, sendirian, tanpa suara, aku tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum penuh kemenangan. Aku pergi bukan karena aku kalah. Aku pergi karena aku sudah menang. Tanpa perlu teriak, tanpa perlu menyentuhnya, tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Dan kemenangan paling manis adalah yang tidak pernah disadari lawan sampai semuanya terlambat. Hari pertama setelah aku pergi, aku bisa membayangkan ekspresi Adit dengan jelas. Ia bangun siang, seperti biasa. Mungkin sempat mencari-cari keberadaanku di dapur, mengira aku sedang menyiapkan sarapan. Tapi dapur itu kosong. Tak ada aroma kopi. Tak ada bunyi sendok bertemu gelas. Tak ada suara istrinya yang biasanya berkata, "Cepat mandi, kamu sudah telat." Aku membayangkan ia menyeringai kecil dan bergumam, "Ah, mungkin dia sudah pergi duluan." Dan saat malam datang dan aku belum juga pulang, saat ponselku tak bisa dihubungi, mungkin ia masih menyimpan keyakinan bahwa aku marah karena hal sepele. Tapi ketika hari berganti, dan aku tetap tak muncul, wajahnya pasti mulai berubah. Gelisah. Ponselnya mulai sibuk memanggil, berkali-kali, tak satu pun dijawab. Ia mulai menelusuri pesan-pesan terakhir, mencari petunjuk. Tapi tak ada. Semuanya telah bersih.
Aku sengaja meninggalkan semuanya tanpa jejak. Tak ada catatan. Tak ada pesan. Bahkan dompet berisi kartu lamaku pun sudah kutinggalkan. Aku adalah bayangan yang memudar pelan-pelan, sampai akhirnya lenyap. Dan semakin hari berlalu, kepanikan Adit mulai nyata. Ia menghubungi teman-temanku, kantorku, bahkan atasanku yang sudah kuberi instruksi jelas untuk tidak mengungkapkan keberadaanku. Ia datang ke kantor hanya untuk diberitahu bahwa aku sudah mengundurkan diri. Ia menelepon keluargaku, dan mereka, yang sudah kulatih dengan skenario ini, memberikan reaksi yang sudah kami sepakati, kebingungan dan ketidakpedulian. Kami tidak tahu kemana Dinda pergi, Dit. Tapi sepertinya memang dia butuh waktu sendiri. Itu saja. Tak lebih. Tak kurang. Dan dari sana, labirin mulai menelannya bulat-bulat. Semakin Adit mencoba mencari, semakin dalam dia tenggelam. Ia mulai mendatangi tempat-tempat yang biasa kami kunjungi bersama. Kafe langganan, salon yang pernah kupakai, bahkan rumah sakit tempat aku pernah rawat inap. Semuanya nihil. Aku menjadi bayang-bayang yang tak bisa disentuh, tak bisa dilacak. Dalam benaknya, mungkin dia mulai bertanya-tanya, apakah ini semacam lelucon? Atau ini karma? Tapi tentu dia belum tahu bahwa ini bukanlah hilangnya istri karena masalah kecil. Ini adalah hasil dari pengkhianatan yang ia anggap sepele. Dan ini baru awal dari keruntuhannya. Dari apartemen kecilku yang sunyi dan damai, aku menatap semua ini lewat layar ponsel. Bukan langsung dari kontaknya, karena sudah kublokir, tapi dari media sosial. Aku melihat bagaimana postingannya berubah drastis. Dari unggahan tentang mobil barunya dan makan malam mewah, berganti jadi foto-foto kosong dengan caption penuh kegelisahan. Ada yang tahu di mana Dinda? Atau, pulanglah. Aku minta maaf kalau aku punya salah. Aku janji akan berubah. Kata-kata yang seharusnya ia ucapkan jauh sebelum semuanya terlambat. Tapi aku tidak merasa iba. Tidak ada bagian dari hatiku yang ingin kembali. Yang tersisa hanya satu perasaan, puas. Karena untuk pertama kalinya, Adit tahu rasanya ditinggalkan tanpa penjelasan. Tanpa pamit. Tanpa alasan. Persis seperti luka yang dulu ia tanam di dadaku, sunyi dan dalam. Dan aku masih punya 22 hari tersisa sebelum rumah itu tak lagi menjadi miliknya. Waktu yang cukup untuk membuat kepanikannya berubah jadi kehancuran. Hari ke-30 datang seperti badai yang tak ada peringatan. Tapi sebenarnya, peringatan itu sudah ada sejak lama. Dalam diamku, dalam langkah-langkah kecilku yang tak terlihat, aku sudah menyusun kehancuran Adit dengan rapi. Dan hari ini, semua yang kukunci dalam senyap akhirnya membuka pintunya sendiri. Aku bisa membayangkan pagi itu. Adit mungkin baru saja bangun, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek, berjalan santai ke dapur sambil menguap, mencari kopi yang tak pernah lagi tersedia. Rumah itu mungkin sunyi, seperti biasanya sejak aku pergi. Tapi tak lama kemudian, suara keras mengejutkan ketenangannya. Ketukan, atau lebih tepatnya hantaman, di pintu utama. Adit mungkin mengerutkan dahi, berjalan ke arah suara itu sambil mengomel dalam hati, mengira tukang listrik atau sales acak yang salah rumah. Tapi ketika ia membuka pintu, dunia yang ia kenal selama ini runtuh dalam sekejap. Di hadapannya berdiri pasangan muda dengan ekspresi tegas, diapit dua petugas kepolisian berseragam resmi. Wajah Adit pasti pucat. Ada urusan apa? Tanyanya. Mungkin masih mencoba bersikap tenang. Tapi yang keluar dari mulut laki-laki di depan pintu adalah kalimat yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kami pemilik rumah ini yang baru. Silakan tinggalkan properti kami hari ini. Sesuai perjanjian, batas waktunya sudah habis. Bingung, marah, panik. Semua emosi itu bercampur di wajah Adit. Apa maksud kalian? Ini rumah istri saya, bentaknya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah tumpukan berkas yang ditunjukkan oleh sang pemilik baru. Sertifikat rumah, akta jual beli, dan, yang paling menghancurkan, salinan surat cerai resmi yang sudah diteken hakim. Anda sudah diceraikan. Surat ini menunjukkan bahwa rumah ini tidak pernah menjadi milik Anda, Pak. Dan hari ini, hak tinggal Anda di sini telah berakhir. Suara itu datar, lugas, tanpa belas kasihan. Sementara dua polisi mulai bergerak ke dalam, mengawasi proses pengosongan rumah dengan ketat.
Dalam sekejap, kenyamanan yang selama ini Adit nikmati lenyap tanpa bisa dicegah. Ia mencoba meneleponku berkali-kali, tapi tentu saja tak ada nada sambung. Nomorku telah lama tak aktif baginya. Ia mencoba mencari kontak keluargaku, tapi semua telah diblokir. Aku sudah membuat dunia kecilnya menjadi labirin. Tidak ada pintu keluar. Tidak ada tempat berlindung. Yang tersisa hanya kenyataan pahit bahwa hidup yang ia bangun di atas kebohongan, kini dirampas oleh kebenaran yang kubungkus rapi dengan kesabaran. Satu persatu barang-barangnya mulai dikeluarkan. Tas kerja, sepatu, baju-baju mahal yang dibeli dengan uangku. Semua dilempar ke teras oleh para petugas, seperti sampah tak berharga. Dan aku sedang duduk di sofa kecil di apartemenku yang tenang. Sambil menikmati teh hangat, kutatap layar ponsel yang menampilkan notifikasi dari CCTV rumah yang masih kuakses diam-diam. Ya, aku menyaksikan semuanya. Tatapan bingungnya, teriakannya, wajah ketakutannya. Aku menyaksikan kehancuran itu dari kejauhan. Bukan karena aku kejam, tapi karena dia pantas mendapatkannya. Karena kadang, balasan tak perlu dengan kekerasan. Cukup dengan perencanaan yang hening, dan hasil yang tak bisa dibantah. Hari itu, Adit tak hanya kehilangan rumah. Ia kehilangan ilusi bahwa ia masih punya kendali. Dan itu adalah kemenangan terbesar yang pernah kurasakan. Ketika akhirnya semua barangnya dilempar keluar begitu saja, Adit hanya bisa berdiri mematung di teras rumah yang dulu ia anggap sebagai benteng kekuasaan. Barang-barang pribadinya berserakan di tanah seperti milik seorang tunawisma yang baru digusur. Jaket kesayangannya, yang pernah ia pakai saat pergi bersama selingkuhannya, kini tergilas sepatu petugas. Sepatu kulit mahal hadiah ulang tahun dariku, tercecer bersama koper yang sudah setengah terbuka, isinya berhamburan, baju, dokumen, sisa hidupnya yang tercerabut dalam hitungan menit. Ia tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Semua kata-kata yang dulu digunakan untuk membohongi dan mempermainkanku, kini hilang ditelan rasa kaget, malu, dan takut yang membeku dalam dadanya. Sementara itu, para pemilik baru tak peduli dengan dramanya. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah, didampingi polisi, dengan langkah pasti dan sah. Rumah itu kini milik mereka. Dan Adit, secara hukum, hanyalah seorang pria asing yang menumpang tanpa hak. Ia mencoba memprotes, mencoba menghubungi pengacara yang bahkan sudah tak mau menangani kasusnya lagi. Ia berteriak ke petugas, mengklaim bahwa semua ini salah, bahwa istrinya pasti salah paham, bahwa dia akan menyelesaikannya. Tapi satu kalimat dari petugas membuatnya bungkam. Bukan istri Anda lagi, Pak. Sudah sah cerai. Semua ini legal. Dan saat itulah, aku yakin, dunia Adit runtuh sepenuhnya. Bukan hanya rumah, bukan hanya kenyamanan, tapi ego dan harga dirinya hancur lebur dalam satu pagi yang kelabu. Tak ada yang membelanya. Tak ada yang menawarkan bantuan. Bahkan tetangga-tetangga yang dulu ia banggakan, yang pernah ia pameri mobil baru dan gaya hidup mewah hasil kerja kerasku, kini hanya memandang dari balik jendela dengan ekspresi campur aduk antara iba dan kepuasan. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu punya cara untuk terungkap, dan hari itu, Adit adalah tontonan nyata tentang bagaimana orang yang sombong dan licik bisa jatuh begitu keras. Ia terduduk di trotoar depan rumah, punggung membungkuk, menatap kosong ke arah gerbang yang perlahan ditutup dari dalam. Rumah itu kini terkunci bagi dirinya, secara harfiah dan metaforis. Dan dalam keheningan itulah, ia mungkin baru menyadari satu hal paling menyesakan. Ia bahkan tidak tahu kapan pernikahannya berakhir. Aku membayangkan ia akan membuka ponselnya lagi, mencoba menghubungiku. Tapi tak ada jalan. Akun media sosialku menghilang, nomor teleponku tak terdeteksi, keluargaku menutup pintu, dan teman-temanku menghilang darinya seperti kabut yang tersapu matahari. Tak ada yang bisa ia pegang lagi. Ia kehilangan segalanya tanpa pertengkaran, tanpa perlawanan, tanpa satupun peringatan keras. Dan itulah hukuman paling telak, dihancurkan secara diam-diam oleh seseorang yang selama ini ia anggap lemah dan bisa dikendalikan. Aku adalah badai yang ia anggap angin sepoi. Dan hari itu, dia menjadi reruntuhan dari kecongkakan yang ia bangun sendiri. Minggu-minggu pertama setelah Adit terlempar dari rumah yang dulu ia anggap miliknya,
aku bisa merasakan betapa kerasnya karma itu bekerja di dalam hidupnya. Tidak ada yang datang menolongnya. Tak ada lagi panggilan dari pacar-pacarnya yang dulu, yang selalu memuji kekayaannya dan merasa aman dalam pelukan pria yang tampaknya selalu bisa mendapatkan apa saja. Mereka semua menghilang, seolah-olah mereka tahu bahwa pria itu sudah tak lagi memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Satu persatu, mereka melepaskannya dengan alasan yang terdengar lebih seperti pembenaran untuk diri mereka sendiri. Aku nggak butuh pria yang nggak bisa ngurus hidupnya. Atau, gue udah capek deh sama cowok yang cuma bisa ngomong doang. Mereka berlari begitu cepat setelah Adit kehilangan rumah dan statusnya. Dan aku, dari kejauhan, hanya bisa tersenyum. Semua yang dulu dia banggakan kini menjadi beban yang harus ia tanggung seorang diri. Hari-hari berlalu, dan Adit semakin terjerat dalam keputusasaan-nya. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil, jauh dari kenyamanan rumah mewah yang pernah ia banggakan. Kamar itu sempit, kumuh, dan serba terbatas. Tak ada lagi furnitur mahal atau tempat tidur besar seperti dulu. Yang ada hanya kasur tipis yang hampir tak bisa menutupi seluruh tubuhnya. Dinding kamar itu berjamur, jendela terkunci, dan tak ada yang peduli padanya. Sebuah dunia yang jauh berbeda dengan kehidupan yang dulu ia jalani. Dunia yang penuh dengan acara malam, makan malam mewah, dan koleksi barang-barang branded yang selalu ia pamerkan. Kini, ia terperangkap dalam realita pahit yang ia ciptakan sendiri. Adit mencoba mencari pekerjaan. Tapi kenyataan yang ia hadapi jauh lebih keras. Selama bertahun-tahun, ia mengandalkan hidup dari gajiku dan kehidupanku yang stabil. Sementara ia sibuk dengan hobinya berselingkuh dan membuang-buang waktu. Ia tidak punya keterampilan khusus yang bisa dijual. Kemanapun ia pergi untuk mencari pekerjaan, ia hanya mendapatkan penolakan demi penolakan. Perusahaan-perusahaan besar tidak tertarik padanya. Dan bahkan pekerjaan paruh waktu yang dulu pernah ia pandang rendah pun tidak ada yang menerima. Ia mulai kehilangan arah, bahkan untuk sekadar bertahan hidup. Hari demi hari, Adit terjerat dalam lingkaran kebingungannya. Ia semakin sering terlihat berjalan di jalanan, memandangi orang-orang yang berlalu lalang dengan tatapan kosong. Semua orang yang dulu ia anggap sebagai pesaing, teman, atau orang-orang yang ingin ia atasi dengan kekayaan, kini berjalan dengan jalan mereka sendiri. Sementara ia hanya bisa menundukkan kepala dan mencoba bertahan hidup dengan pekerjaan serabutan yang tak bisa memberikan kebahagiaan apalagi kemewahan. Setiap kali aku melirik status media sosialnya, yang makin jarang, aku melihat betapa cemasnya dia. Status-statusnya penuh dengan keluh kesah. Ia mulai memposting gambar dirinya yang tampak lusuh, mengenakan pakaian yang hampir robek, dan caption yang penuh dengan kalimat sesal. Kenapa hidup gue jadi begini? Atau, apa yang salah dalam hidup gue? Tapi tentu saja, ia tak pernah menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Semua itu adalah buah dari pohon pengkhianatan yang ia tanam tanpa merasa bersalah. Sementara itu, hidupku terus berjalan dengan damai. Setiap hari aku bangun dengan keyakinan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Aku masih menikmati kebebasanku. Aku masih memiliki pekerjaan yang baik, teman-teman yang mendukung, dan hidup yang lebih baik tanpa Adit. Tak ada lagi yang mengontrolku. Tak ada lagi yang mengekang langkahku. Aku merasa seperti diriku yang dulu, tapi dengan lebih banyak kebijaksanaan dan kekuatan yang datang dari pengalaman pahit yang telah kulewati. Dan Adit, meskipun ia berusaha keras untuk menutupi kesedihannya, tak bisa menyembunyikan kenyataan yang terus mengejarnya. Karma tidak pernah tidur. Ia bekerja dalam diam, mengikis hidupnya pelan-pelan. Dari orang yang dulu hidup dalam kenyamanan, ia kini menjadi seseorang yang harus bertahan hidup dalam kebingungan dan kehancuran. Dan aku hanya bisa melihat dari jauh, tanpa ada rasa kasihan. Karena, pada akhirnya, ia pantas mendapatkannya. Meskipun aku sudah meninggalkan Adit, dan meskipun dia sudah kehilangan hampir semua hal yang ia anggap berharga, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak memantau hidupnya dari jauh. Rasa penasaran yang awalnya datang dari luka yang menggores hatiku perlahan berubah menjadi rasa puas yang mendalam. Setiap kali aku melihat notifikasi baru di media sosialnya, aku merasa seperti ada sebuah dentuman kegembiraan dalam dadaku. Semua itu adalah bukti bahwa rencana yang aku susun dengan begitu hati-hati dan teliti, akhirnya berjalan dengan sempurna.
Aku bisa melihat betapa hidupnya yang dulu penuh dengan kebohongan. Sekarang hanya tersisa kepahitan yang terus-menerus menggerogotinya. Adit mulai memposting status-status yang semakin gelap dan penuh kebingungannya. Setiap kali aku membuka akun media sosialnya, aku dapat melihat kesedihan yang terpancar dari setiap kata yang ia tuliskan. Statusnya seringkali diisi dengan kata-kata yang seharusnya membuat orang kasihan. Tapi bagiku, itu hanya menunjukkan betapa rendah dirinya sekarang. Hidup nggak adil, tulisnya di suatu status yang diunggah dengan foto dirinya yang tampak lusuh, berdiri di depan minimarket dengan mata yang lelah. Dulu aku punya semuanya. Sekarang, nggak ada apa-apa. Begitu banyak keluh kesah yang dipostingnya. Tapi entah kenapa, aku tidak merasakan sedikit pun rasa kasihan. Sebaliknya, aku merasa senang. Aku tahu, itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri, akibat dari pengkhianatannya yang begitu brutal terhadapku. Aku yakin dia belum sepenuhnya menyadari bahwa semua ini adalah buah dari tindakannya sendiri. Tak ada yang bisa ia salahkan, selain dirinya yang terus-terusan melukai orang yang pernah begitu mencintainya. Di sisi lain, aku juga melihat bagaimana Adit berjuang keras untuk bertahan hidup. Ia mulai mengandalkan pekerjaan serabutan, mencoba menjadi supir ojek online, dan terkadang mengambil pekerjaan sebagai penjaga toko atau bahkan pekerja kasar di proyek-proyek kecil. Aku bisa membayangkan betapa beratnya hidupnya. Setiap hari ia harus menempuh jarak jauh dengan motor yang hampir rusak, berpanas-panasan di jalanan kota, atau berdiri berjam-jam menunggu penumpang yang jarang datang. Aku sering melihatnya dalam video yang diposting oleh orang lain di media sosial. Di beberapa video itu, dia terlihat mencoba tersenyum, tapi aku bisa melihat betapa tertekan dan lelahnya wajahnya. Senyum itu palsu, tidak pernah tulus. Di balik senyumnya, ada kegagalan yang menghancurkannya. Dan aku, meskipun tak pernah mengomentari atau memberi like pada postingannya, tahu bahwa semua itu adalah akibat dari perbuatannya yang menghancurkan kehidupan kami berdua. Aku bahkan mulai mendengar bisik-bisik dari teman-teman lama yang sempat mengenal kami berdua. Mereka bercerita tentang bagaimana Adit tampaknya semakin terpuruk, mencoba berkelit dari utang yang semakin menumpuk. Mereka bilang dia sering terlihat mabuk di bar-bar murah, berbicara tentang masa lalu dengan kesedihan yang mendalam. Tak ada yang bisa membantunya, bahkan teman-temannya yang dulu tampak begitu dekat dengannya mulai menjauh. Mereka semua tahu bahwa Adit adalah orang yang hanya tahu cara menggunakan orang lain, dan ketika ia tak bisa memberi lagi, mereka pergi tanpa rasa penyesalan. Aku tidak tahu mengapa aku terus memantau hidupnya seperti ini, seolah-olah ada kepuasan tersendiri yang membuatku merasa lebih kuat. Mungkin ini adalah cara alam bawah sadarku untuk memastikan bahwa aku benar-benar tidak salah mengambil keputusan untuk berpisah dengannya. Setiap kali aku melihat hidupnya yang hancur, aku merasa seolah-olah aku telah membuat keputusan yang paling tepat. Aku tidak menyesal sedikit pun. Hidupku jauh lebih tenang sekarang. Lebih damai. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi kecemasan yang datang dari kebohongannya, tidak ada lagi manipulasi yang ia lakukan dengan begitu lihai. Semua itu sudah berakhir. Tapi meskipun aku merasa puas, ada satu bagian dari diriku yang masih merindukan masa-masa ketika Adit masih ada. Bukan karena aku ingin kembali padanya, tidak sama sekali. Tapi karena aku merindukan kontrol yang aku miliki atas hidupnya. Aku merindukan fakta bahwa aku bisa membuatnya jatuh, dan aku bisa melihat bagaimana dia melawan takdir yang aku atur untuknya. Namun, itu semua hanya rasa ingin tahu yang datang dari sebuah luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan semakin aku memantau hidupnya, semakin aku menyadari bahwa semua yang telah terjadi ini bukanlah tentang balas dendam semata. Ini adalah tentang aku yang akhirnya bebas dari jerat hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Minggu-minggu berlalu setelah Adit terlempar dari hidupku, dan aku bisa merasakan bagaimana ia mulai frustasi. Setiap langkahnya seolah menjadi pencarian yang sia-sia. Pada awalnya, aku pikir dia akan menyerah begitu saja, membiarkan hidupnya hancur tanpa ada upaya lebih lanjut untuk memperbaiki semuanya. Namun, ternyata aku salah. Adit tidak mudah menyerah. Dia adalah seseorang yang terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan meskipun dunia seakan runtuh di sekelilingnya, dia masih percaya bahwa dia bisa kembali ke kehidupan lamanya. Suatu hari, aku menerima pesan singkat yang tak terduga. Bukan dari nomorku yang sudah lama aku blokir,
tetapi dari email lama yang terhubung dengan akun-akun media sosialku yang lebih pribadi. Isi pesan itu sederhana, tapi penuh dengan harapan yang terlalu tinggi. Dinda, aku tahu aku salah. Maaf kalau aku berselingkuh darimu. Aku menyesal. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku akan berubah. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku tersenyum pahit saat membaca pesan itu. Bahkan setelah semua yang terjadi, Adit masih merasa bahwa aku bisa begitu saja menerima dia kembali. Pesan itu bagai angin lalu bagiku, sebuah pengingat akan betapa mudahnya dia mengabaikan perasaanku selama ini. Dia tidak pernah menghargai aku, tak pernah mengerti kesakitan yang aku alami, dan kini, ketika dia sendiri terperosok dalam jurang kesulitan, dia berharap aku bisa menyambutnya dengan pelukan hangat. Tapi kali ini, aku sudah tahu. Aku sudah terbiasa hidup tanpa dirinya. Dan itu jauh lebih menenangkan daripada yang pernah aku bayangkan. Namun, upaya Adit untuk mencari aku tidak berhenti di situ. Dia mulai mengunjungi tempat-tempat yang pernah menjadi kenangan kita, restoran tempat kita sering makan, kafe tempat kita berbicara tentang masa depan, dan bahkan gedung kantor tempat aku dulu bekerja. Dia mencari petunjuk, berharap bisa menemukan jejakku di sana, mencoba segala cara untuk mengetahui di mana aku berada. Dia bahkan mendatangi teman-temanku, memohon agar mereka memberitahukan aku bahwa dia menyesal dan ingin kembali. Tapi semua teman-temanku, yang selama ini sudah mengetahui siapa Adit yang sebenarnya, hanya memberikan jawaban singkat dan dingin. Dinda sudah bahagia tanpa kamu, Adit. Sudah saatnya kamu move on. Suatu hari, aku menerima panggilan yang datang dari nomor yang tidak dikenal. Aku tahu siapa itu, meskipun aku tidak pernah ingin mengangkatnya. Dengan sedikit rasa penasaran, aku memutuskan untuk mengangkatnya. Dan ternyata, suara itu adalah suara Adit yang hampir tak bisa dikenali. Suaranya terdengar serak, seperti orang yang sudah menangis terlalu lama, dan ada keputusasaan yang dalam setiap kata yang ia ucapkan. Dinda, tolong, aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku sudah mencoba segalanya, tapi semuanya terasa kosong tanpa kamu. Aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mendengarkan semua kata-katanya dengan penuh rasa ketenangan yang menenangkan hatiku. Ada kesedihan yang nyata dalam suaranya, namun ada pula rasa egois yang tak bisa hilang. Dia berbicara tentang dirinya, tentang bagaimana hidupnya hancur, bagaimana dia tak bisa hidup tanpaku. Tapi tidak ada satu kata pun yang benar-benar menyentuh hatiku. Tidak ada satu kalimat pun yang menunjukkan penyesalan sejati karena telah menyakitiku. Semua yang ia katakan masih berputar di seputar dirinya. Kehilangan rumah, kehilangan uang, kehilangan status. Tidak ada satupun kata yang mengungkapkan penyesalan yang tulus atas luka yang telah ia buat di hatiku. Aku bisa merasakannya, meskipun kata-katanya terdengar penuh dengan penyesalan. Aku tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia melanjutkan dengan berkata, Dinda, tolong. Aku nggak tahu harus mencari siapa lagi. Semua sudah tahu apa yang terjadi. Aku sudah jatuh terlalu dalam, dan aku nggak bisa bangkit tanpa kamu. Aku janji akan berubah. Aku akan lakukan apa saja. Tolong beri aku kesempatan lagi. Sungguh, aku ingin tertawa mendengar betapa dramatisnya dia berbicara. Aku tahu betul bahwa dia tidak benar-benar bisa berubah. Bukan hanya karena dia terlalu egois untuk berubah, tetapi juga karena dia tidak pernah benar-benar memahami arti cinta yang sejati. Cinta yang bukan sekadar memberi kenikmatan atau status, tetapi cinta yang memberi ketulusan dan komitmen. Semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk dirinya sendiri, bukan untukku, bukan untuk kami. Aku tidak berkata apa-apa. Aku membiarkannya mengoceh, meluapkan semua penyesalan dan permohonannya. Tapi aku tahu, ini adalah akhir. Ini adalah titik di mana aku benar-benar bebas. Aku sudah membayar harga dari perasaan sakit yang tak terhingga, dan sekarang saatnya bagiku untuk membebaskan diriku sepenuhnya. Aku tidak lagi tergoda dengan kata-katanya. Aku tidak lagi tertarik untuk memperbaiki apapun yang telah hancur. Adit mengakhiri percakapan itu dengan harapan bahwa aku akan memberikan jawabannya. Tapi aku hanya menutup telepon dengan hati yang tenang, tanpa ada niat untuk kembali padanya. Aku tahu aku sudah melangkah jauh lebih jauh darinya,
dan hidupku yang baru sudah menunggu untuk dibangun tanpa bayang-bayangnya. Hidup Adit kini seperti sebuah reruntuhan yang tak bisa diperbaiki. Setelah berbulan-bulan berusaha mencari kembali jalan yang pernah ia kenal, kenyataan akhirnya semakin menekan dirinya tanpa ampun. Usahanya untuk memperbaiki hidup dengan segala cara, untuk kembali ke kehidupan yang dulu ia nikmati, semakin jauh dari jangkauannya. Setiap hari, ia terjaga dengan perasaan bingung dan lelah. Setiap malam, tidur terasa semakin sulit baginya, karena dia tahu bahwa setiap detik yang berlalu adalah satu detik lagi yang ia habiskan dalam keterpurukan, tanpa ada sedikit harapan untuk bangkit. Aku tak tahu pasti kapan titik balik itu terjadi, ketika Adit benar-benar menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Mungkin itu terjadi saat ia kehabisan uang dan terpaksa menjual barang-barang berharganya yang dulu ia banggakan. Perhiasan, jam tangan mahal, bahkan mobilnya yang dulu ia rawat dengan penuh kesombongan. Semua yang dulunya menjadi simbol kekuasaannya, kini menjadi beban yang harus ia lepaskan dengan berat hati. Namun, meskipun ia mencoba berjuang sekuat tenaga, kenyataan itu semakin menghantamnya dengan kejam. Setelah aku memblokir semua cara agar dia bisa menghubungiku, Adit merasa seperti seorang diri di dunia ini. Dia mulai merasakan betapa kesepian dan hancurnya hidupnya. Semua orang yang dulu ia anggap teman, yang menikmati hidup dengan kemewahan yang ia suguhkan, kini menjauh darinya. Mereka semua tahu apa yang terjadi, dan tidak ada seorang pun yang mau berurusan dengan Adit yang telah jatuh dari kemewahan ke kehancuran. Teman-temannya yang dulu selalu hadir dalam pesta-pesta mewah dan mengagumi gaya hidupnya, kini tidak lagi peduli. Mereka tidak ingin terjerat dalam kekacauan yang ia buat sendiri. Perlahan, Adit menyadari bahwa ia telah kehilangan segala hal yang ia anggap penting dalam hidupnya. Status, uang, hubungan, dan bahkan harga dirinya. Keadaan finansialnya semakin memburuk. Adit yang dulu menghabiskan waktu di restoran-restoran mewah, kini terpaksa makan dengan makanan seadanya. Kadang dia hanya bisa bertahan dengan mie instan atau roti kering yang dibeli dengan uang hasil kerja keras yang bahkan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pekerjaan-pekerjaan serabutan yang ia coba jalani pun tidak memberikan solusi. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencoba mencari pekerjaan tetap, tapi itu tidak mudah. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini tampak lelah dan penuh garis-garis stres. Ia mulai merasa bahwa dunia yang dulu ia kenal telah berubah begitu cepat, dan dia tak mampu lagi mengejarnya. Hari-hari itu berlalu, dan Adit semakin terpuruk dalam kesendirian dan kekosongan. Setiap kali ia melirik ke cermin, yang ia lihat bukanlah pria yang dulu penuh ambisi dan impian. Yang ia lihat sekarang adalah pria yang patah, yang sudah kehilangan hampir semua harapan. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa cemas tentang bagaimana ia akan menghadapinya hari itu. Setiap malam, ia terbaring dengan perasaan kosong yang menyesakkan dada. Tidak ada lagi yang peduli padanya, tidak ada lagi yang menginginkannya. Bahkan untuk sekadar mendapatkan dukungan dari teman-temannya, ia merasa sulit. Semuanya seolah meninggalkannya begitu saja. Namun, yang paling menghancurkan bagi Adit bukanlah kehilangan kekayaan atau barang-barang materi, tetapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan aku, seseorang yang dulu ia anggap remeh. Aku yang selalu ada di belakangnya, memberikan dukungan tanpa syarat, dan yang selalu mengingatkannya untuk tidak hanya mengejar uang, tetapi juga kebahagiaan sejati. Aku yang selalu memberikan cinta dan perhatian, meskipun dia tak pernah menghargainya. Aku yang akhirnya pergi, meninggalkan hidupnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kepergianku membuatnya merasa benar-benar kosong. Tak ada lagi tempat untuk kembali. Aku adalah orang yang hilang dari hidupnya, dan dia tahu bahwa aku tidak akan pernah kembali. Aku sering mendengar kabar dari orang-orang tentang bagaimana Adit mulai berjuang di jalanan. Kadang-kadang ia terlihat berjalan tanpa tujuan, tatapannya kosong, dan langkahnya lesu. Kadang ia duduk di trotoar dengan kepala tertunduk, seakan mencoba mencari jalan keluar dari keputusaasaannya. Tapi jalan keluar itu tidak pernah datang. Bahkan ketika dia mencoba untuk menutupi kesedihannya dengan alkohol, itu hanya membuatnya semakin tenggelam dalam lautan kekecewaan. Minuman keras hanya sementara mengaburkan rasa sakitnya, tapi tak bisa menghilangkan kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Adit terpaksa menjual barang-barang pribadi, termasuk pakaian dan barang-barang elektronik yang dulu ia banggakan.
Semua itu tidak cukup untuk menutupi biaya hidup yang terus meningkat. Setiap kali aku mendengar tentang kondisi Adit yang semakin memburuk, aku merasa seolah-olah karma sedang berjalan dengan cara yang paling sempurna. Aku tak merasa kasihan, bahkan aku merasa bahwa dia memang pantas mendapatkan semua ini. Dia yang dulu dengan mudah menghancurkan hidupku, kini merasakan apa yang aku rasakan, kehilangan, kehancuran, dan kesepian. Aku tahu, meskipun aku tidak berada di sana, hidup Adit sudah berakhir. Bukan karena tak ada harapan, tetapi karena dia sudah terjebak dalam kebohongan yang dia buat sendiri. Dan aku terus melangkah maju, bebas dari bayang-bayangnya, merasakan kebebasan yang selama ini aku cari. Suatu siang, ketika aku sedang berjalan santai di mal, tak pernah terbayangkan olehku bahwa aku akan bertemu dengan Adit lagi. Setelah sekian lama, aku merasa bahwa semua kenangan tentang dia, yang dulu begitu menyakitkan, telah terkubur dalam-dalam, jauh di dasar hatiku. Aku sudah terbiasa dengan hidupku yang baru, hidup yang bebas, hidup yang tidak dibebani oleh pengkhianatan dan kebohongan. Semua itu seperti bayangan yang semakin memudar. Namun, kehidupan, dengan segala ironi dan kebetulannya, membawaku kembali ke hadapan Adit. Aku sedang berjalan melewati toko buku favoritku, menikmati suasana yang tenang, ketika tiba-tiba langkahku terhenti. Aku melihat sosok yang tampaknya akrab, tapi aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Di ujung lorong, berdiri seorang pria yang mengenakan pakaian lusuh, dengan tatapan kosong dan wajah yang penuh kerutan. Itu adalah Adit. Tak bisa aku pungkiri, meskipun penampilannya sangat berbeda, rambutnya kusut, wajahnya pucat, dan pakaian yang dikenakannya terlihat usang, aku bisa mengenali dia dengan jelas. Keberadaannya di tempat yang jauh dari kemewahan itu membuatku terkejut, bahkan terheran-heran. Aku tak pernah membayangkan bahwa suatu saat aku akan melihatnya seperti ini. Dia tampaknya tidak menyadari kehadiranku, atau mungkin dia terlalu larut dalam pikirannya sendiri untuk memperhatikan orang di sekelilingnya. Aku berdiri beberapa langkah darinya, sejenak membiarkan perasaan campur aduk menguasai diriku. Ada rasa kasihan, tentu saja, tetapi juga ada rasa puas yang datang begitu saja. Aku tak bisa menahan senyum yang tersungging di bibirku. Dulu, aku yang selalu tertunduk malu di hadapannya, merasa tak berdaya menghadapi semua kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan. Tapi kini, di hadapanku berdiri Adit yang rapuh, yang seolah-olah telah kehilangan seluruh kekuatannya. Aku mengambil langkah maju, dengan hati yang lebih tenang dan lebih kuat daripada sebelumnya. Langkahku yang mantap mendekatinya memecah keheningan yang ada. Begitu aku cukup dekat, Adit akhirnya menoleh. Mata kami bertemu, dan untuk sejenak, ada keheningan yang canggung di antara kami. Aku bisa melihat ekspresi terkejut yang muncul di wajahnya, seolah tidak percaya bahwa aku benar-benar ada di sana, di hadapannya, setelah semua yang telah terjadi. Dinda? Suara Adit terdengar serak, penuh kebingungan dan keputusasaan. Ada kesan terluka yang jelas di matanya, yang membuatku sejenak teringat pada masa lalu yang begitu rumit dan penuh penderitaan. Tapi aku segera mengusir perasaan itu. Masa lalu adalah masa lalu, dan aku telah jauh lebih kuat sekarang. Adit. Aku menyebut namanya dengan tenang, tapi tanpa ada emosi. Aku tidak merasa perlu lagi menyembunyikan perasaan, karena semuanya sudah terlalu jelas. Aku tak pernah membayangkan akan bertemu denganmu seperti ini. Adit terpaku sejenak, mungkin mencoba mencerna kata-kataku, mencoba mencari makna dari kalimat yang baru saja aku ucapkan. Aku bisa melihat matanya yang memerah, tanda-tanda bahwa ia telah lama terperosok dalam keputusasaan. Dinda, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Semua yang terjadi itu salah, dan aku tak tahu harus bagaimana lagi. Aku menatapnya dengan tatapan yang tak bisa disamarkan. Ada rasa yang sulit diungkapkan, seperti sebuah campuran antara kebencian dan rasa kasihan. Adit, kamu sudah cukup membuat aku terluka, jawabku pelan, namun tegas. Kamu tak pernah mengerti apa yang aku rasakan, dan sekarang kamu datang dengan penyesalan yang terlambat. Semua ini sudah terlalu jauh. Wajahnya semakin pucat, dan ada tetesan air mata yang perlahan turun di pipinya. Aku bisa merasakannya, betapa ia benar-benar merasa hancur, betapa ia ingin kembali ke masa lalu, ketika semuanya masih terasa sempurna bagi dirinya. Namun,
Meskipun ada rasa penyesalan yang jelas di matanya, aku tak bisa merasa kasihan lagi. Semua yang dia lakukan selama ini tak pernah menunjukkan bahwa dia benar-benar peduli padaku. Dia hanya peduli pada dirinya sendiri, pada statusnya, pada kemewahannya. Aku bukanlah orang yang penting dalam hidupnya. Aku hanya menjadi alat untuk memuaskan keinginannya. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sudah merusak semuanya, katanya, suaranya semakin terisak. Tolong, Dinda. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kembalilah. Aku janji akan berubah. Aku akan lakukan apa saja untuk kamu. Aku terdiam sejenak, menimbang kata-katanya yang terdengar penuh penyesalan. Namun, aku tahu dalam hatiku bahwa ini bukanlah jalan yang bisa aku tempuh lagi. Adit, kataku, suara yang lebih mantap daripada sebelumnya. Kamu telah merusak semuanya. Aku sudah cukup menderita karena kamu. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku. Aku sudah jauh lebih baik tanpa kamu. Teguran yang keluar dari mulutku itu terasa lebih ringan daripada yang aku bayangkan. Aku tidak lagi merasa cemas atau takut. Semua yang aku rasakan saat ini adalah ketenangan yang datang setelah badai. Adit yang dulu aku kenal, yang selalu mempermainkan perasaanku, kini hanya menjadi bayangan yang semakin kabur dalam ingatanku. Aku sudah sembuh, sudah melanjutkan hidup tanpa dirinya, dan aku tak akan kembali ke masa lalu yang penuh dengan luka. Aku berbalik, meninggalkan Adit yang masih berdiri di tempat itu, terdiam dalam kesepian yang ia buat sendiri. Langkahku terasa ringan, meskipun ada rasa perasaan yang mendalam dalam hatiku. Aku tahu, setelah hari ini, aku tak perlu lagi melihatnya. Aku sudah terbebas dari semuanya. Dendamku telah terbalas, dan hidupku baru saja dimulai. Adit kini benar-benar terperangkap dalam dunia yang ia ciptakan sendiri, dunia yang penuh kebohongan, pengkhianatan, dan ketamakan. Dunia yang dulunya ia banggakan sebagai simbol kesuksesan, kini menjadi jerat yang semakin menyiksanya. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa yang lebih dalam daripada kemarin. Tak ada lagi alasan untuk bangun dari tempat tidur selain rasa lapar dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kehidupan yang dulu penuh dengan kemewahan, pesta, dan pertemuan dengan orang-orang penting, kini hanyalah kenangan jauh yang semakin memudar. Adit tak lagi menjadi pria yang dulu dikenal. Pria yang bisa dengan mudah mendapatkan apa yang ia inginkan, bahkan jika itu berarti mengorbankan orang lain. Seiring berjalannya waktu, keadaan Adit semakin memburuk. Uang yang ia peroleh dari menjual barang-barang berharga sudah habis. Pekerjaan yang ia dapatkan hanya pekerjaan sementara yang tak memberikan jaminan apapun. Pekerjaan kasar, yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, semakin menyedihkan dan jauh dari kehidupan mewah yang dulu ia kenal. Dalam beberapa bulan terakhir, Adit terpaksa pindah ke sebuah kamar kos kecil yang terletak di daerah yang jauh dari pusat kota. Kamar itu kumuh, dengan tembok yang mulai lapuk dan langit-langit yang bocor saat hujan. Tidak ada lagi pemandangan indah dari jendela yang dulu menghiasi rumah mewahnya. Semua itu sekarang terasa seperti bayangan yang menyesakkan dadanya, mengingatkan dia pada kebohongan yang telah ia jalani. Suatu malam, saat Adit berjalan pulang dari pekerjaan, tubuhnya terasa semakin lelah dan patah. Ia berhenti di sebuah minimarket kecil di sudut jalan, berharap menemukan sedikit kelegaan. Mungkin secangkir kopi panas atau sepotong roti bisa memberinya semangat. Namun, yang ia temukan di sana justru kenyataan pahit lainnya. Beberapa orang yang mengenalinya melihatnya dengan tatapan tak percaya, mencibir dan berbisik-bisik. Adit tidak peduli. Sudah terlalu sering ia dipandang seperti itu, seperti sampah yang terbuang. Tapi saat dia menghampiri kasir untuk membayar, dia baru menyadari betapa terisolasinya hidupnya. Tak ada lagi senyuman ramah, tak ada lagi tatapan hangat yang dulu ia terima dari orang-orang yang mengaguminya. Semua itu kini telah hilang. Semua orang yang dulu ingin dekat dengannya kini menjauh, takut tertular oleh kegagalan yang ia alami. Kehidupan Adit semakin terpuruk ketika utangnya mulai menumpuk. Ia tidak bisa lagi menghindari faktanya bahwa ia telah hidup dengan cara yang salah. Utang-utang yang dulu bisa ia tutupi dengan mudah kini datang menghantuinya dengan cara yang lebih brutal. Surat-surat penagihan mulai menumpuk di kamarnya. Setiap kali Adit membuka amplop yang datang,
Ia tahu bahwa setiap kata yang tertulis di sana adalah sebuah pengingat akan kesalahan besar yang ia buat, kesalahan yang membuat hidupnya hancur. Dia tidak lagi bisa membayar untuk tagihan-tagihan itu. Listrik dan air sudah diputus, dan Adit hanya bisa mengandalkan cahaya dari lampu minyak untuk bertahan. Dalam keadaan seperti itu, ia semakin merasa terasing dan kesepian. Pada suatu pagi, Adit terbangun dengan perasaan terburuk yang pernah ia rasakan. Tidur yang seharusnya memberi istirahat justru penuh dengan mimpi buruk. Mimpi tentang kebangkrutan yang semakin menghantuinya. Ketika dia membuka matanya, yang ia lihat pertama kali adalah langit-langit kamar kos yang rusak, dan suara air tetesan yang menetes dari atap yang bocor. Ia berbalik ke sisi tempat tidur dan melihat selembar surat dari pihak bank yang tergeletak di meja kecil di samping ranjangnya. Surat itu adalah tanda dari masalah lain yang ia hadapi, surat penyitaan rumah. Tak ada lagi tempat yang ia sebut rumah, tak ada lagi sesuatu yang bisa dia miliki selain kenangan akan kemewahan yang dulu ia nikmati. Hari demi hari, Adit mencoba bertahan, namun rasa putus asa semakin menghimpitnya. Pacar-pacarnya yang dulu sering datang dan pergi dengan mudah, kini tidak ada lagi. Mereka semua menghilang begitu mendengar kabar tentang kebangkrutan Adit. Mereka tidak ingin terlibat dengan pria yang sudah jatuh dari puncak. Di saat-saat seperti itu, Adit merasakan sendiri apa yang selama ini dia abaikan dalam hidupnya. Kejujuran, kasih sayang, dan loyalitas. Semua yang ia cari dalam hidupnya dulu ternyata hanyalah fata morgana. Hanya kebahagiaan sesaat yang berujung pada kehancuran. Adit yang dulu begitu percaya diri kini terjerat dalam rasa malu yang tak tertahankan. Setiap kali ia melihat ke cermin, yang ia lihat adalah seseorang yang sudah kehilangan harga dirinya. Dia merasa seolah-olah tak ada lagi yang peduli padanya. Teman-temannya yang dulu selalu ada di sisinya, yang ia percayai, kini tak bisa lagi ia hubungi. Mereka sudah menjauh, bahkan mereka mungkin merasa lebih baik tanpa dia. Semua yang Adit lakukan selama ini, mengkhianati orang yang paling ia cintai, memanfaatkan hubungan untuk keuntungan pribadi, dan mengabaikan nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam hidup, kini telah mengarah pada titik ini, kehancuran total. Aku, di sisi lain, melanjutkan hidupku dengan bebas, tanpa beban, tanpa penyesalan. Aku sering mendengar kabar tentang Adit dari beberapa orang yang masih mengenalnya. Mereka memberitahuku bahwa dia kini hidup dengan kesulitan yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Tapi meskipun aku mendengar semua itu, aku tak merasa kasihan. Aku hanya merasa puas. Kepuasan yang datang bukan dari kebahagiaan melihatnya menderita, tetapi dari kenyataan bahwa karma akhirnya menemukannya. Ia telah mendapatkan apa yang ia layak terima. Mungkin hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu, dan aku tidak merasa ada yang salah dengan itu. Tidak ada yang lebih adil dari karma yang membalas setiap perbuatannya. Setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun berlalu, hidupku akhirnya memasuki babak baru yang lebih tenang. Aku tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penderitaan dan pengkhianatan. Setiap hari terasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih penuh dengan harapan. Ketenangan yang kuperoleh bukan karena aku melupakan semuanya, tetapi karena aku telah berdamai dengan diri sendiri. Aku tidak lagi mencari balas dendam, tidak lagi terhanyut dalam rasa sakit yang dulu sering menguasai pikiranku. Semua itu sudah selesai. Adit, dengan segala kesalahannya, sudah mendapatkan ganjaran dari perbuatannya, dan aku tidak perlu lagi memikirkannya. Hari-hari kujalani dengan penuh semangat baru. Aku fokus pada pekerjaan, mengejar impian yang sudah lama tertunda, dan membangun kembali hubungan dengan orang-orang yang penting dalam hidupku, keluarga, teman-teman, dan diriku sendiri. Aku merasa, untuk pertama kalinya, bahwa aku memiliki kendali penuh atas hidupku, tanpa ada lagi hambatan atau rasa takut. Setiap langkah yang kutempuh sekarang lebih mantap dan lebih berarti. Aku tak lagi terikat oleh masa lalu, dan itulah kebebasan yang sesungguhnya. Suatu sore, aku duduk di sebuah kafe kecil, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku yang sudah lama ingin kubaca. Aku merasa dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan aku siap untuk menjalaninya. Tiba-tiba, ponselku berdering. Aku menatap layar sejenak, dan melihat sebuah nama yang sudah lama tidak aku lihat. Itu adalah pesan dari Adit. Ada sebuah nomor yang familiar, dan meskipun aku sempat terkejut,
Aku memilih untuk tidak membiarkannya memengaruhi hari ini. Dengan perlahan, aku membuka pesan tersebut. Ternyata, itu adalah sebuah permintaan maaf yang panjang. Adit menulis bahwa ia menyesal, bahwa ia benar-benar menyadari kesalahannya, dan bahwa ia berharap aku bisa memaafkannya. Aku membaca setiap kalimat dengan hati yang tenang, tidak ada emosi yang membara, hanya sebuah ketenangan yang datang dari pemahaman bahwa aku sudah jauh lebih baik tanpa dia. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan padanya, tapi itu bukan lagi urusanku. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku tak membalas pesannya. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Aku sudah memaafkannya dalam hatiku, tetapi bukan untuk kembali ke dalam hidupnya. Kehidupanku sekarang adalah milikku, dan aku tahu betul bahwa aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu, bahkan untuk alasan apapun. Adit telah belajar, bahkan jika itu adalah cara yang sangat sulit, bahwa setiap tindakan kita akan berbalas, entah baik atau buruk. Dan aku telah mendapatkan kedamaian yang selama ini kucari. Beberapa bulan kemudian, aku bertemu lagi dengan orang yang baru. Bukan untuk mengisi kekosongan, tapi karena aku percaya pada kesempatan kedua dalam hidup. Seseorang yang bisa menghargai aku untuk siapa diriku, bukan untuk apa yang bisa dia dapatkan dariku. Seseorang yang tidak membawa masa lalu yang kelam, tetapi memiliki impian dan tujuan yang sejalan denganku. Kami menjalani hubungan yang sehat, penuh komunikasi dan pengertian. Dalam setiap tawa dan percakapan kami, aku merasa dihargai dan diterima tanpa harus berjuang keras untuk itu. Adit, aku tak lagi tahu bagaimana dia menjalani hidupnya. Kabar tentangnya semakin sedikit kudengar, dan itu membuatku merasa bahwa mungkin, akhirnya, dia telah menerima kenyataan tentang dirinya. Sepertinya dia telah menemukan cara untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik, meskipun aku tak bisa memastikan apakah itu dengan cara yang benar atau hanya untuk memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitarnya. Tetapi itu bukan urusanku lagi. Aku sudah melanjutkan hidup, dan aku berharap ia juga demikian. Aku menatap keluar jendela kafe, merasakan angin sepau-sepau yang mengelus kulitku, dan merasa bahagia. Semua yang aku alami, setiap luka, setiap air mata, dan setiap kebahagiaan yang datang setelahnya, membuatku lebih kuat. Dulu aku merasa tidak ada jalan keluar dari kepahitan, tetapi sekarang, aku tahu bahwa setiap akhir adalah awal yang baru. Begitu juga dengan perjalananku. Semua yang telah terjadi membentuk siapa aku sekarang, dan aku bangga dengan diriku sendiri. Kehidupan ini tidak selalu mudah, dan aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku bisa memilih bagaimana aku menghadapinya. Aku bisa memilih untuk melanjutkan hidup dengan kekuatan yang baru. Aku bisa memilih untuk tidak membiarkan siapapun, bahkan Adit, merusak kebahagiaanku. Aku sudah bebas. Aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari hidupku yang lebih baik.